Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bulan Rajab adalah salah satu bulan mulia dan istimewa, karena pada kesempatan ini Rasul Muhammad SAW menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa salat 5 waktu. Pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi cerita kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW di SMKS Pasundan Cianjur, bersamaan dengan kegiatan pelepasan mahasiswa dan mahasiswi PPL STII Al-Azhari Cianjur. Selamat menyaksikan, tentunya channel Kang Yana Tea atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 22 Maret 2021 akan dilaksanakan menyambut Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, sekalian menyongsong datangnya bulan Ramadan bertepatan dengan perpisahan PPL dan memperingati Hari Santri Nasional. Kami atas nama keluarga SMK Pasundan 1 Cianjur mengucapkan selamat Hari Santri Nasional. Semoga dengan adanya peringatan Hari Santri Nasional, para santri-santri Indonesia menjadi generasi penerus bangsa yang bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang berguna untuk kemajuan dari agama, bangsa, dan negara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, zahaba syahrul Rajab wa jaa bihi bi syahri Sya'ban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul hananul manan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khairul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah pada hari ini Allah telah memberikan kenikmatan yang tidak bisa terhitung, dan alhamdulillah kita dijabah juga doa yang dari bulan Rajab kemarin kita sering dibacakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Nah, sekarang sudah pada masuk termen kedua, bulan Rajab sudah kita lalui alhamdulillah dengan segala keutamaan dan kemuliaannya. Dan sekarang kita masuk di pertengahan di antara dua bulan yang mulia terhimpit, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan usia, rezeki dan segala kemuliaannya kita sampai ke bulan Ramadan. Nah, pada hari ini juga bertepatan dengan boleh dikatakan taparukan para PPL dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhari Kabupaten Cianjur, dan alhamdulillah tempatnya yang diberkahi Allah di Masjid Mambol Hikmah Komplek Paguyuban Pasundan, dan nanti insya Allah ditutup juga dengan pembekalan untuk menjelang bulan Ramadan ya. Bagaimana kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan Ramadan yang akan datang, yang insya Allah nanti disampaikan oleh guru kita yaitu Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Komarudin MA, dan salah seorang dosen dari STAIS juga ya, STAIS Al-Azhari. Mudah-mudahan nanti kita menjadi mustaminya dan mendapatkan ilmu dan hikmahnya untuk betul-betul di bulan Ramadan itu meraih kemuliaan dan pahala yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kami dari jajaran pembimbing ya, para PKL dari Al-Azhari, tentu saja kami memberikan kemampuan kami dalam membimbing, baik itu mulai dari administrasi pembelajaran, bahkan kemarin itu diadakan testing peer teaching ya. Peer teaching bagaimana cara memberikan materi kepada anak-anak didik, juga penguasaan kelas dan lain sebagainya, dan alhamdulillah terselenggarakan dengan lancar dan baik. Adapun kekurangan-kekurangannya alhamdulillah itu bisa sharing dengan guru pamong juga dengan yang lainnya, sehingga nanti pada saatnya PKLN ini terjun di lapangan atau dibutuhkan tenaganya sudah mendapatkan ilmunya, juga sudah mendapatkan pengalamannya di SMK Pasundan 1 ini, dan tentu saja itu akan memberikan feedback yang baik, dan mudah-mudahan kerjasama ini terus berlanjut ya dari angkatan di tahun-tahun berikutnya, dan mudah-mudahan SMK Pasundan 1 Cianjur tetap mendapatkan kepercayaan dari sekolah tinggi manapun yang ada di Jawa Barat, khususnya umumnya di Indonesia ataupun luar negeri, untuk mengadakan baik penelitian ataupun PPL. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya Majid Abdul Rahman, perwakilan dari PPL saya Al-Azhari, mengucapkan terima kasih yang sangat-sangat kepada SMK 1 Pasundan Cianjur ya. Dan juga saya berterima kasih kepada guru pembimbing dari SMK 1 Cianjur yang telah menerima kami, dan juga kepada guru bimbingan kami dari SIA Al-Azhari yaitu juga Hajah Mas Puro. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun sesudah acara yang akan kita laksanakan, yang pertama pengumpulan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga laporan ketua kepada SPRI Al-Azhari Cianjur, yang keempat sambutan, yang kelima pengajian, yang keenam penyerahan cindramata dan pemeriksaan, yang ketujuh doa tutup, yang ke-8 penutup.
Saya secara pribadi dan mewakili dari kalian semua mengucapkan ribuan terima kasih atas semuanya kepada pihak sekolah yang telah menerima dengan ikhlas dan juga menerima kami untuk melaksanakan praktek pengenalan lapangan di sekolah dan terpilih dan telah menjadi keluarga baru. Dan terkhusus saya panjatkan terima kasih kepada ibu bapak guru kamu yang telah membimbing kami, mengajarkan kami dan mengarahkan kami selama kami proses pengenalan lapangan di sekolah pesantren Al-Azhar ini. Dan saya panjatkan terima kasih kepada ibu guru pembimbing lapangan yang senantiasa telah membimbing kami dalam proses pelaksanaan praktek pengenalan lapangan ini. Berharap mereka lebih baik daripada kita, karena guru yang baik mendoakan anak-anaknya akan lebih baik daripada dirinya. Karena kalau anak didik kita lebih baik, insya Allah akan melahirkan generasi yang lebih baik. Tapi kalau kita punya peduli, insya Allah mereka akan lebih baik. Tetapi sebaliknya, seandainya anak didik kita, generasi kita lebih lemah dari kita itu menjadi khianatnya. Kita bersedih, apalagi para syekh, para ulama sudah berbulan-bulan Allah, sudah diambil oleh Allah, berarti sumber ilmu sudah mulai diambil oleh Allah. Maka dari itu kita banyak beristighfar. Mudah-mudahan kita bagian daripada yang mengisi kegiatan itu atau yang memberikan kecerdasan dan pemahaman untuk anak didik kita ke depan. Kanggo pihak Al-Azhari anu didieu kaleresan di hadiran Bu Ibu Pembimbing Ibu Hajar Masburo, hatur nuhun parantos mencantenkeun putra putri Al-Azhari kanggo nimba pengalaman praktek di SMK Pesunan Hiji anu kamari atos di legalitasna atas disahkeun melalui kerjasama MOU janten hiji kapecantenan paminten ka SMK Pesunan Hiji Cianjur. Mugia jalinan kerjasama ieu teh khususna kanggo kamajuan kualitas
Pangrango. Ini Boyong Renget, pohon kelapa, pohon nyiur, pohon dogan. Lalai badot dan putul. Status atau level gunung itu 5. Pertama, level normal. Seperti Gunung Gede normal sekarang, anu ngalang teh teu kaganggu, tenang we. Tetapi harus ingat level kedua, waspada. Setelah waspada, timbullah kegiatan level ketiga, yaitu siaga. Setelah siaga, keempat level awas. Kelima ada level bahaya. Sebetulnya situasi dan kondisi kehidupan dunia itu sudah melebihi siaga, tapi awas. Mana buktinya? Sekarang ini banyak orang yang menderita bukan hanya tingkat nasional tapi internasional dengan adanya pandemi COVID-19, dengan adanya virus corona menjerit seluruh dunia. 180 negara yang menjerit masyarakatnya. Sampai sekarang saya bertemu dengan Direktur Utama Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Ternyata dari 180 negara itu kurang lebih 20 negara yang belum diizinkan masuk kota suci, belum diizinkan masuk Mekah Madinah. Itu sudah program Allah, merupakan ujian umat Islam. Awas, ketika saya sebelum corona masih di Mekah, ada jamaah yang ada permintaan, kata jamaah, punten dari jamaah umroh masuk loba kahayang geuning. Hayang terang makam Siti Hawa. Mangga ibu nganggo ongkos teu, apa tos lebet biaya umroh. Hayu biur kana mobil sampai di Jeddah, tuh makam Siti Hawa yang badag. Ya. Ya Allah geuning panjangnya sumuhun. Kan tinggi Nabi Adam itu 60 siku. 30 meter. Katanya, namun ke Cianjur aya jelema 30 meter jangkungna. Dina lalumpatan sarieun. Nah. Kemudian melihat ada gedung yang tinggi di Jeddah. Gusti itu gedung cek simkuring, itulah gedung kepunyaan Walid bin Tolal yang tingginya 1,2 km. Kingdom Tower melebihi jam-jam tower di depan Masjidil Haram. Kalau di depan Masjidil Haram itu tingginya 601 meter. Ini 1,2 km. Cek simkuring, ibu-ibu, bapak-bapak, di dia mah seperti lobanya gedung pencakar langit, tapi di Dubai, waduh, negara yang paling kaya. Hoyong terang Dubai atuh cenah. Marukan mana Dubai teh Cidaun. Aduh, jeung simkuring insyaallah urang pada ge lah jeung pilot jeung travel. Nabihan ongkos teh, tapi hayang ulah nabihan ongkos cenah. Gitu. Hayang ka duit hayang ulah nabihan ongkos atuh cenah apa sakitu. Nya alhamdulillah dilaksanakan biur Saudi Arabia Airlines langsung ke Dubai. Barang turun di Dubai, waduh itu gunung. Pencakar langit bukan hanya satu, negara terkaya kan. Cek simkuring. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sudah terjadi hal-hal ini berarti kiamat sudah dekat. Pertama, apabila sudah ada gedung yang melebihi bukit, melebihi gunung, sudah terjadi. Yang kedua, apabila ada padang pasir, gunung-gunung yang berlubang alias terowongan, sudah ada. Yang ketiga, akan banyak tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan di Mekah dan Madinah, sudah terjadi. Ketika saya berangkat dengan jamaah umroh ke Padang Arafah tempat wukuf, ternyata ngeusi galeuweung pinu ku tatangkalan. Jadi jelas
inilah sudah menjadi awas. Berarti kiamat sudah dekat. Di antaranya saya katakan kepada para jamaah, hati-hati, sekarang sudah biqabdil ulama. Sekarang ulama-ulama sudah banyak yang dicabut rohnya oleh malaikat Israel. Tos loba dicaranak para ulama. Mana tinggal Benteng Cianjur Kiai Haji Koko Abdul Qadir Roji dicana. Disusul Benteng Warung Batu Ajengan Cece dicana. Disusul Mama Ajengan Gelar, dua nana Ajengan Sepuh pupus badai sahabat. Ulama sulit, mautul alim dulmatan fiddin, meninggalnya seorang ulama tinggal menunggu kegelapan masalah agama. Oleh karena itu, ketika saya berbicara diundang oleh Istana Presiden Cipanas, saya berbicara begini, kalau suatu negara atau kampung ingin subur makmur, loh cinawi, gemah ripah, repeh rapi, ingin aman tentram, persatuan kesatuan semakin terjalin dengan erat, kunci utama awaluha bi ilmil ulama. Ulama dulu, baru wasani bi adil umar. Jadi pemerintah maka dua ulama dulu. Ada artis mah dah, sanajan aya nu maot ge loba gantina. Tapi kan ulama. Nah oleh karena itu jangan heran Allah memberikan ujian terus-terusan pada umat Islam, termasuk virus corona. Ketika Jumat yang lalu saya ditugaskan oleh Pak Dandim harus berbicara di Kodim di depan Bapak Danrem, Bapak Dandim, termasuk Kapolsek dan Ramil, semuanya berkumpul dengan masyarakat. Saya katakan, kita ini pun sudah pada level awas. Dengan adanya penyebaran virus corona, waduh, wajib kita menjaga, mencegah. Laksanakan protokol kesehatan, bagus. Cuci tangan, kadang-kadang sabun lagu. Masker, kecuali mun poho cara simpuring. Simpuring poho sama pakai masker wae. Padahal pakai masker tidak, loba hikmat teh hiji, loba nyarita, kedua tolok sangu. Ketiga, physical distancing, penjagaan jarak, karunya bidan we ya jeung paraji. Tika jauhan, sok keluar orok, keluar. Physical distancing. Ada lockdown, karantina wilayah, ada PSBB, lain penting sedih berang bingung. Pembatasan berskala besar. Ada suntikan vaksinasi, sekarang kan vaksinasi COVID. Silakan, itu protokol kesehatan itu wajib hukumnya. Al-aqus salim fi jismis salim, akal yang sehat pada badan yang sehat. Jadi menjaga kesehatan itu wajib. Tetapi harus ingat, tidak cukup dengan protokol kesehatan, tidak. Tetapi harus ada dua macam protokol yang harus kita laksanakan kalau ingin selamat dunia dan akhirat. Pertama, kalau protokol kesehatan dengan yang barusan disebutkan. Yang kedua, jangan lupa protokol keimanan adalah yang akan menyelamatkan. Ari virus mah moal sadayana-keuna. Penduduk Indonesia 267 juta. Yang meninggal kena corona kurang lebih 21.000. Penduduk dunia 9 miliar lebih. Yang meninggal kena corona kurang lebih 3 juta. Henteu sadayana, henteu. Da Allah anu nantukeun. Ia bakal kena, ia henteu. Ngan lantaran teu terang wajib ikhtiar gitu kan. Tapi protokol keimanan ini harus diterapkan oleh setiap manusia. Saya berbicara ketika itu, tidak cukup dengan protokol kesehatan, tapi harus dengan protokol keimanan. Protokol kesehatan itu ikhtiar. Tapi kata Allah bagaimana? Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku akan aku kabulkan. Ka Allah bebeja tuh.
Apa alatnya? Lihat surah Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, ini protokol keimanan nih. Wasta'inu artinya dan minta tolonglah kamu sekalian. Tina naon minta tolong teh? Maka dibuka tafsirnya. Dalam tafsir wasta'inu di sini utlubul ma'unata ala umurikum. Minta tolonglah kepada Allah dari segala perkara, ya termasuk penyebaran virus corona. Ka Allah bebeh ya atuh. Tercegah kumas kan gini. Panu Allah virusna oge. Ka Allah. Apa alat minta tolong kepada Allah? Pertama bisabri, kedua wassalat. Hiji kudu sabar, kedua salat tong ditinggalkeun. Ini kan hasil Isra Mi'raj di antaranya. Sebab hasil Isra Mi'raj itu bukan hanya salat, banyak. Termasuk alam-alam ghaibat oleh Allah diperlihatkan. Diperlihatkan kepada Rasul tentang surga, tentang neraka, tentang siksaan Allah. Punten contoh-contoh ya contoh ya. Dugika Rasulullah SAW sering nangis ningali umatna nuju disiksa di neraka terus ditinggali gendak. Di antawisna punten ya. Ada wanita ari ka pangajian mah rajin, ka pangajian pangharupna hampir pahili jeung aqua. Ngaos Quran rajin, belaan leungit jeung jiridna. Naik haji 6 kali, umroh 10 kali, hebat. Tapi kunaon disiksana punten da Rasul jeung bupati. Mu'allaqatan bilisaniha wal khamimu yusabu fi halqiha. Ada wanita kata Rasul siksaannya digantung lidahnya. Letahna eta awewe dibedol lajeng digantung tos calawak wal khamimu yusabu fi halqiha. Tuluy dikucuran cai jahanam anu magolak kana tingorona. Jerit. Siksaan apa itu wanita? Kuat digantung letahna dikucuran cai jahanam anu magolak. Punten kanu gaduh caroge kantuna kinya. Da simpen mah teu boga salaki. Kanu gaduh caroge. Kata Rasul, fa innaha kanat tu'ti zaujaha. Itu siksaan wanita. Pamajikan anu goreng adat ka salaki. Eta teh. Nepi ka salaki teh sieun ku pamajikan. Ningali pamuntu pamajikan, ningali pamuntu pamajikan teh da sieun pingsan na kolodong. Teu ieu mah sholihah sadayana. Sabab ieu calon ahli surga unggul. Bu, punten ya punya. Ari jero salaki mah tong boro nyentak. Baeut we ka salaki pegat rahmat. Kumaha menyentak? Sakali nyentak salaki teh 6.000 tahun di neraka. Dosa pada orang tua itu sangat besar. Moal wakal dijahit di surga, moal wakal dijahit di neraka. Lamun eueuh izin inung bapak. Tapi dosa ka salaki leuwih gede siksaan anak tinimbang dosa ka inung bapak. Allah. Ulumnya pat sok aya nu kieu geuning punten. Si buring nguping langtungan moal bejakeun jaman mah. Ibu udah kesel bukan salaki teh. Adat-adatan anu ampun ngeusan ibu maaf da PNS ieu gaji diboga. Tah ulah kitu teh. Ulah kitu. Wa ayyu mamra'atin abadat ibadatan ka ibadati Maryam ibnati Imran summa lam yardu anha zawjuha la yaqbalullahu ta'ala minha. Istri siapa saja yang ibadahnya seperti Siti Maryam binti Imran, wah hebat si ibu ya ibadahnya. Tahajud tara kalangkung, salat duha tara kaliwat, sedekah panghideungna, zakat panghideungna. Ngan hanya kaleu. Suaminya tidak ridho, ada punggung galak pamajikanana.
la yaqbalullahu ta'ala minha, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah perlunya hidup suami. Tapi bukan berarti suami senang, bukan. Tanggung jawab di akhirat yang paling berat suami. Wadukan kumaha salaki mah, ya Allah, senang berat. Kalau ibu-ibu kewajiban dalam rumah tangga pun tentu. Kata Imam Qayyubi rahimahullah, kewajiban istri itu hanya 4. Hanya 4 kewajiban istri. Pertama, muasyarah bil ma'ruf, bergaul saling menghargai dengan suami dalam rumah tangga. Kedua, taat pada suami, nurut kata laki. Yang ketiga, tamkin, berserah diri pada suami. Jangan menolak. Lamun cek salaki, lamun mama dina kasur mah bosan urang nagalar yuk kudu daek. Berjamaah jeung kejunguk. Keempat, tidak boleh keluar rumah kalau tanpa izin suami. Hanya begitu kewajiban. Tapi suami, pertama kiswah, memberikan pakaian. Walaupun isinya PNS, tapi tetap pakaian kewajiban suami. Jangan komo pemajikan ngorak kene, alat kecantikan lagi. Aduh. Nya ari pamajikan geus kadaluarsa tolong pacing bayar. Kalau isinya sudah nenek-nenek geus kadaluarsa ari geus nini-nini mah teu olok teuing. Diwedake cukup ya parko jeung sedep malam. Tapi kan kalau wanitanya isinya masih muda seperti ibu-ibu masih muda, eta teh harus diawali dengan pelembab. Jangan dulu disusut sebelum 5 menit. Setelah 5 menit susutlah pipi Anda dengan kapas, tarik ke atas agar pori-pori Anda terbuka. Aduh, sebelah kanan Mustika Ratu, sebelah kiri Ratu Ayu, di belakang Ratu Dangdut. Belum shadow, belum lipen, belum tangan dan kaki pakai citra membuat kulit ada pening langsat ke lembab alami. Ada yang nini mah tuh runyiting gitu. Ya ada yang nini mah dah pakai shadow lame dong, pakai lipen papa tuh meneran, pakai BH papa hari. Ya, pakai BH ke papa hari. Ada BH di luhur, ada susu moncor gitu. Oh goodbye, bilang-bilang ayah kena umur. Cara akhir-akhir pakai jaket tuh lagi kamaranten. Oleh karena itu minta tolong pada Allah. Alatnya 2. Pertama, sobar. Apalagi jadi guru, punten bisa. Sim kuring ngawitan diangkat jadi guru tahun sabaraha sih 1867. Ibu Lilis itu kepala sekolah diri tak terlahirnya. Sim kuring jadi guru, Ibu Lilis nalamut naik. Tuh, pada bapak banyak yang belum lahir. Tahun 37 dia jadi guru. Aduh, ya Allah, ingat boy. Nah, berarti nggak seberapa tahun baru. Tapi kayaknya masih kena ngajar mah, mendidik, mengajar, melatih, membimbing. Ada masih kena hirup keneh mah. Bari aya umur, bari jak-jak hayang ngamanfaatkan ilmu. Naon sababna? Sabab ilmu mamayang terus. Mata untung menjadi seorang guru lebih daripada pejabat tinggi. Untung jadi guru teh. Aduh papana. Aduh ibu abdi kapungkur ku ibu diajar tuh begitu. Tapi aya sedihna bahasa Rajaban. Datang polisi ke bumi, ka rorompok. Saat ia cenah hoyong Rajaban di situ di mana di LP lembaga pemasyarakatan. Itu sim kuring teh. Tong bapak aku balikna. Oh, ada baru dah yang bapak wae. Aduh kan berarti nya wawueun beureun. Bingung atuh. Terus saya ada kekeh neang karena mobil. Atuh usingan gawe kana mobil tahanan. Badak jol teh KLP pintu gerbang terbuka.
Assalamualaikum nyalampeurkeun aya tahanan aya narapidana geuning dua rupa teh. Lamun anu pakaian biasa make batik make sorban eta mah tahanan titipan kejaksaan can diadili. Aya nu seragam biru eta mah can narapidana gitu anu geus biru mah sekian tahun ibuinya. Nyalampeurkeun aja polisi teh maneh wawu jeung balik cenah. Pun guru bahkan era orang pan era kan ari kahayang dari ibu imah tong aku guru atuh aduh riwah. Nah kalau tidak sabar menjadi guru atuh kurang-kurang nama jadi perlu kesabaran jadi guru bisa gabung alhamdulillah matak SMK Pasundan lebih mararaju salalobar guru si ari ngajar mah anu pang teu berat kan ngajar pang di perguruan tinggi mah teu berat ngajar tentang sarolot ya tapi yang harupan SMP SMK keur maruju napan kurang-kurang mah da ya Allah Gusti namun lamun daya kesabaran lah. Kemudian oleh karena itu sabar dulu. Kata Rasul as-sabru salatatun, sabar itu pada 3 tempat. Pertama sabrun ala ta'at, harus sabar melaksanakan ta'at. Contoh sekarang pengajian, kalau tidak sabar bubar jeung poe horuna ge. Lamun teu sabar mana? Mesti sabar pada ta'at. Mendidik, mengajar, melatih, membimbing di sekolah, di kelas itu merupakan alat yang paling praktis. Sabar harus ada. Ibadah yang paling besar menjadi seorang guru. Kemudian yang kedua wasabrun ala musibah, datang musibah harus sabar ulah bebeja ka bagong cuma peda penumpang dina kalengan di Soledad disebut kana menang tanur bagong atuh ceuk bagong teh teu nyuruh musibah ti Allah ari bebeja ka bagong salah alamat. Seharusnya wa fi kulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga wasabrun ala maksiat, harus sabar ketika datang pemaksiatan. Kita jangan ikut campur. Naon sababna? Moal kuatnya harapan siksa Allah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyolati jenazah sahabat. Jenazah sahabat minta ikut maksiat. Mayit 1, 2, 3, 4, 5 imamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum usolli ala hadal mayit khulafaur rasyidin di belakang Rasul para sahabat rek nyolatan jenazah. Ternyata oleh Rasul terlihat pada leher jenazah tersebut ada yang bergerak. Aya nu kukurumuyan dina beuheung mayit. Kata Rasul, buka kain kafannya. Aya naonan? Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq membuka kain kafannya, tina beuheungna dibuka, ternyata keluarlah seekor ular. Ini zaman Rasul, bukan film sinetron. Nah, tapi kenyataan. Nah, duka orai naon dari kitab kita disebutkan orai kedua. Sayyidina Abu Bakar Siddiq membawa pemukul rek dipaehan orai. Ketika akan dipukul cek orai. Nah, maka rek maehan kaula naon dosana? Maka oleh Rasul ditanya itu ular. Kalau Rasul kan bisa berbicara dengan binatang, ada orang mah bisa ngobrol yang tumila bisa. Kata Rasulullah SAW, kaurai, punaon ayeun pakai dinding dina mayit, dipacokan mayit. Bagaimana kata ular? Kaula ditugaskeun ku Allah kudu macokan ieu mayit parat nepi ka kiamat. Kata Rasul, apa dosanya? Maka dipacokan mayit. Cek orai 3 dosanya. Pertama,
Kata ular, orang ini tarikus sholat, suka meninggalkan sholat fardu. Sok ninggalkan sholat, rada usupan ayeuna ninggalkan sholat. Duh, ya Allah. Yang kedua, mani'uz zakat, orang ini tidak mau zakat. Panen menang genep tahun tidak ambil galenganana. Wayana orang yang ada guan. Yang ketiga yang paling banyak yang akan diintai dan ditunggu oleh ular. Titip kan misi halaman. Siapa mereka? La yasma'u qaulal ulama. Orang ini tidak mau mendengarkan perkataan ulama, terbutuh pengajian. Lah, kenaon kayak pengajian. Mending film sinetron. Film kesenangan ibu-ibu adalah suara hati istri. Makanya kayak suara hati suami sebelum-belum. Datang budakna ke bagian nyanyinya jam 10. Naon itu film yang berjudul Ikatan Cinta. Jual bapana ke bagian bapak jam 12 film Dunia Terbalik. Jual ini anu tarikh maut ke bagian ini bagian dangdut. Aduh, susah ini. Alim, pangaosan. Kenaon pangaosan. Mending kira lagi main bal. Perkesit si Ajo di Inter Milan. Kenaon ulama mending pemain sepak bola. Kenaon kiai mending kena artis. Kenaon ajengan mending bintang film. Sawios ari alim ka pangaosan mah ngan orai ngantosan sakitu unggul. Yang paling banyak dikejar oleh ular. Oleh karena itu jangan heran nanti di hari kiamat banyak yang dikejar oleh ular, orang yang tidak mau ngaji. Apa sebabnya? Banyak orang yang tidak mau ngaji, tidak ada kesabaran untuk ngaji. Sebab belum tahu fungsi ilmu. Likulli syai'in miftahun. Segala sesuatu ada kunci. Wa miftahul jannah, kunci surga. Ilmu itu kunci surga. Man salaka tariqal ilmi salakallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk ke pengajian, mereka sedang mencari surga. Maut pikir pengajian sakit kabeh. Aduh, tapi lamun maut kan musuh teuing kan. Tapi punten. Da sim kuring mah ari papanggih jeung pejabat mah teu era kan. Teu era jeung pejabat. Anyar kene ajudan presiden kalau rombok menang ngaji ditolak sim kuring teh sabab bagian ngaji tekan kapagelaran teu dilaksanakeun. Teu era. Tuluy sim kuring anyar kene ngaji di Onang di DKI Jakarta. 4 jenderal, 1 jenderal Anton Bahrul Alam, 2 jenderal Jaya, 2 jenderal Mutar, 4 brigadir jenderal Sutisna. Aku bangsa jenderal pang era nama ku tukang musuh terus terang gue. Nama ke era pang sobar-sobarna jelema mah tukang musuh. Sim kuring baca ngaji di Jangari. Aya aki-aki keur musuh. Wangsuna ngaliwat di kadinya aya keneh didinya. Berarti 3 jam nabogna. Aya bener ditinggalin teh. Gusti 3 jam nabog kan menang lauk 5. Anak nila 4 lauk masih di anakna. Tapi eta sorehna tukang musuh. Di mana sok amak-amakan? Nabog 3 jam menang lauk 5. Ridho we. Tara amak-amakan. Tara kukulut tuh sugan demo dari kubek Cirata. Tah sorehna tukang usaha kayak gitu. Pang sobarna jelma sama ridho ikhlas lahir batin dunia akhirat umur dipakai usaha. Tapi lamun umur dipakai sholat. Oleh karena itu kunci kedua alatnya sholat. Ini sholat kalau tanpa kesabaran hayang gerak geus ke sholat. Ayo tereh at-tarawih, tereh tarawih. Hei coba, banyak yang musabaqah tarawih. Kalau curang, daang geus petis beak, kolak bahe. Sholat isya badiang geus tinggal tarawih. Tenang mereka mana atuh? Usulli sunnat tarawih. Tenang we.
Allah keretek nah hati niat sholat sunat tarawih jadi imam ku akbar Allahu akbar kabira cek pemuda dari tukang kita sholat indah tarawih diantep Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cek aki-aki rek irham geus euy tarawih ieu mah. Pecakan gitu, mata baralik mamu. Bahkan demo di Pangandaran pecat imam gitu mah. Kahayang namun Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Wa cidungan sok. Doa kamilin Allahumma ja'alna bil imani kamil wal ibadah wa ajil pada amin amin sama teka hati nu penting mah amin. Betul pinuh di bawah tarawih gancang boy imam ulama musiat aduh ribu hete kan sobat teh. Padahal sholat ini kunci. Dengan sholat dan sholat ini kunci yang paling praktis, efektif dan efisien dalam rangka mencegah berbagai macam musibah dan balai. Sholat rumah tangga koyong sejahtera bahagia, sholat kontina. Enggak kena simpuri ngahadian anu nikah pun cek wali teh kieu cek wali. Bapak nikahkeun anjeun kami min anak bapak kalian mas kawin emas 10 gram dibayar kontan abi nampi cek pangannya lalakina nikahna meng mimin kamu abdi kalian mas kawin emas 10 gram dibayar kontan amin cek simpuri bisa betul panganten bageun niat dina hate nikah teh rumah tangga teh niat karena Allah hayang menang ridho Allah karena cinta ka Allah lamun lain karena Allah nyaah ka pamajikan teh keur moal unggul pun boyo lepangkeun Gusti meuni geulis sugan teh boneka kita poling deui kolot teh pamajikan mau mawaan mana Kang iya Pak Bupati rek nikahkeun dina milu atuh mama lah cicing nya kasalaki keur ora unggul tebangkeun pun lanceuk Gusti menikah sih caroge di mana damel mah di Pertamina ya Gusti mana ting Allah badi mah nyaeta kepala bagian teh percanteun kapun lanceuk teh ayeuna teh diangkat jadi kepala bagian tukang ngompan ban mobil kalau teh salaki mung bawa amana mah rek kabayaran cage bayar teh rek kawinkeun milu atuh bapak lah tungguan imah bapak teh pensiun BNI lain naon BNI mah bagian nuan incu nah jadi kesimpulan sobat dan sholat alatnya dijawab ku neng etik namanya Yuswa 45 tahun neng etik shadow lipat galak darah tinggi hari salaki darah muda neng etik cuk neng etik dah mamah mah tenang we dah sholat kosong jawab ku salakina komo akang memeh aya masjid akang geus aya tidak cukup begitu sudah benar belum sholatnya sebab sholat itu tanha anil fahsya'i wa munkar bager jeung teu bageurna jelema jujur jeung teu jujurna jelema tergantung kumaha sholatna sebab inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar sholat alat yang paling praktis efektif dan efisien dalam rangka mencegah kejahatan dan kemungkaran lamun umat Islam kabeh sholat bangsa pensiun rujina urut pamainan bubar perjinahan tidak akan ada asal sholat tapi neng etik
Tidak cukup suka sholat, benar belum sholatnya. Sebab nanti di hari kiamat akan banyak orang yang tidak diterima sholatnya oleh Allah. Oleh karena itu harus ingat dalam keterangan yuhtajul amal ila arba'ati asya'a. Nah, membutuhkan amal ibadah pada 4 perkara. Kalau ingin diterima ibadah kuncinya 4. Awaluha al ilmu. Nomor kahiji lamun hayang diterima ibadah kudu akur jeung ilmuna. Sim kuring ningali aya murang kali umur 80 tahun salat. Allahu akbar sujud. Sujudnya teh kitu tuh. Aduh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tidak akan sah salatnya. Mengapa? Tidak sesuai dengan ilmu. Sebab anggota sujud itu 7. Syarat sujud ada 7. Mulai niatkan sholat. Syarat niat ada 8. Syarat baca fatihah, syarat takbiratul ihram ada 10. Syarat baca fatihah ada 8. Syarat ruku ada 3. Syarat iktidal ada 4. Syarat sujud ada 7. Syarat duduk ada 3. Syarat tasawuf akhir ada 7. Syarat uluk salam ke kanan ada 3. Kudu aku yang syarat hari ieu kieu sujudna moal sah atuh. Pan anggota sujud itu 7. Mana yang bilang seharusnya kalau sujud ini lipat jari kakinya. Tikalkeun ramo sukuna atuh ya Allah. Inung sukuna we kitu tah. Nah. Inung sukuna we wungkul dari kabeh mah hese. Kecuali abdi mah terbiasa ditikelkeun magi ruh ramuan buka harti eta. Baru 1. Sim kuring pernah ningali aya ibu rek salat. Ceuk sim kuring ibu ngaca heula Bu, bilih aya buukan. Ternyata ada rambut sakelembar di keningnya. Aya buuk salamar dina tarangna, tidak sah salatnya sebab orat untuk wanita itu rambut itu orat. Sehingga kalau ada wanita yang memperlihatkan rambutnya di depan laki-laki, mu'allaqatan bi sya'riha yaqli dima'uha kata Rasul. Lamun aya ningalikeun buukna harapan lalaki, Rasul bakal digantung buukna, bakal nagolak kolongna. Komo ningalikeun dada nya. Komo ningalikeun bitis mun. Iku macata pajeun teh tinggalin calana dimang tinggalin tiung. Ada tinggalin calana mah babari kieu di bancuran. Tapi lamun tinggalin tiung tidak rok di kaluhur. Ilmu dulu. Kedua. Wasani yang kedua kalau ingin diterima ibadah niat. Harus ada niat. Innama a'malu binniyat. Punten. Contoh. Sim kuring rek salat berjamaah isya kuat terus di hiji masjid ini eksabal. Imam nama hebat, make gamis, aya jamotan dan sunat lalaki teh jamotan. Usolli fardhu isya'i. Waduh hebat, usolli fardhu bener saja dah. Ingat kalau takbir kalau ihram. Allahu akbar. Cek sim kuring nah hake, nah imam teh kieu. Allahu akbar, di mana niatna? Geus we teu ngamakmum, teu ngamakmum. Setelah selesai sholat, kusim kuring disampeurkeun imamna da wajib. Mama, punten dupi dieu teh mama teh ngangon niat ke sholat. Mau jawabna kumaha sih? Teu kadangu bapak usoli fardhu isya'i. Ceuk sim kuring, Pak. Ari niat teh naon kitu? Baca di kitab Sabina an-niyatu qasdu syai' muqtaranun bi balihi wa mahallu al-qalb wa talaqudu biha sunnatun. Ari niat teh sejami gawe hiji perkara dibarengan jeung digawena ae maat takbiratul ihram. Lain di luar.
wa mahaluha al-qalb tempatna dina hate wa talaffuzu biha sunnatun ngucapkeun usolli nama sunat jeung goreng di mana tuh niatna nalika takbiratul ihram cara make salat zuhur usolli fardhu zuhri mana rek make usolli da sunat Allah tah dirinya niat teh barang Allah keretek na hate niat salat fardhu zuhur dengan makmum ku akbar kakak rasa tak sok kaget ka jelema jago salat Allah di mana niatna nah pakai niat pada bapak dan ibu sekalian menjadi seorang guru tergantung niatnya punten di dieu mah dasar oleh sadayana guruna sok aya nu ngajar kieu dunya ari awal bulan mah semangat ngajar teh sabab anyar narima gaji abus ka kelas assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang bapak terangkan minggu kemarin mengenai perubahan dari active voice menjadi passive voice. Example, I write a letter. Ini adalah active voice sebab ini adalah fi'il mudhari. Kalau dirubah menjadi passive voice, maka objek ini semangat ngajar anyar gajihan. Disimpan di depan jadi letter is ini dirubah jadi fi'il madhi is written by me. Semangat anyar gajihan anyar nerima honor ngajar tengah bulan assalamualaikum waalaikumsalam coba buka halaman 216 baca dalam hati sampai halaman 540 mudahnya sudah baca dalam hati guru nanti ngahulun aduh ayo gaji beha honor can turu pamajikan geri sing mun mawat buku setan datang sudah Pak coba ditutup yang barusan baca ini tentang sejarah Pangeran Diponegoro itu memerintah dari 1825 sampai 1830 bukan pemerintahannya yang penting tapi mengapa terjadi perang di Diponegoro itu yang paling penting. Sudah habis waktunya. Assalamualaikum. Ngajar akhir bulan. Gaji beak, honor beak, pemilikan dan cager, budak kadupat mobil. Yo ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba sediakan kertas lembar beri nama dan tanggal. Ulangan Bu? Iya. Mengapa tidak beritahu dulu ini tes formatif? Beres soal, esai, 10 sikin abot buat utang kami barudak. Tes habis kumpulkan, cek itulah, begas dengan akhir bulan. Tapi kalau niatnya lillahi ta'ala, semangat terus mengajar, mendidik, melatih dan membimbing, tidak melihat uang, tapi melihatnya tanggung jawab. Itulah kumaha niat segala rupa. Aduh. Katilu, kunci katilu ini. Kalau ingin diterima ibadah oleh Allah, apa yang ketiga? Wasalis as-sabru. Tuh, sobar bakal menjadi cara tadi. Sobar. Ayeuna kira mah sobar. Simpuring ningali ibu-ibunya. Emok cangkel meureun. Jadi sila. Sila cangkel yang huyar. Yang huyar cangkel jarang jika nabi saja beli nakubang sing sobar ya sing era betul usul Warrobi'u nomor keempat kalau ingin diterima ibadah apa kuncinya al-ikhlas sing ikhlasan ayeuna pangaosan rek disuguhan rek ikhlas da ari pengajian mah jadi syarat kadaharan teu kieu sugan syarat sa pengajian hiji karaoke nomor kadua comro katilu kue bolu gitu kadaharan mah aya we asongkeun eueuh teangan sakitu mana yang paling berat sobar atau sholat saya tanya masyarakat yang ada di Jawa Tengah yang ada di Pelabuhan Ratu dan Karawang ternyata yang paling berat itu bukan sobar tapi sholat kata Allah
Tinggali. Wa illaha kabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha, dan sesungguhnya sholat itu lakabiratun ay saqilatun, berat sholat itu. Illa al-khashi'in, kecuali orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadulluna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang yakin dalam hatinya bahwa dia akan bertemu dengan Tuhannya aibil ba'ti, nanti di hari kiamat. Wa annahum ilaihi raji'un, dan yakin mereka bahwa fil akhirati fayjazihim, di akhirat seluruh amal akan dibalas oleh Allah. Oleh karena itu, kalau dengan sholat dan sholat di samping protokol kesehatan, pasti apapun bencana yang datang di negara kita akan cepat dicabut oleh Allah. Oleh karena itu, saya senantiasa berdoa semoga seluruh keluarga besar SMK Pasundan ini, mulai Hadratul Mukarramah Ibu Kepala, termasuk para pejabat yang lainnya dan anggota Dewan Guru dan staf tata usahanya, termasuk murid-muridnya, pertama semoga oleh Allah diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Termasuk saya minta mohon doanya anak-anak kami para mahasiswa yang PPL di sini, termasuk Hadratul Mukarramah pembimbingnya, juga mendapat kesehatan jasmani dan rohani. Semoga diperbanyak milik dan rezekinya yang halal untuk ibadah, dan mudah-mudahan semuanya dicatat menjadi calon-calon penghuni surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Hampunten anu kasuhun rupina mung sakitun baris kapihatur kirang langkung nampi ageng cukupnya para jembar pangampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.